Oke, telepon tadi buka. Nah ini adalah contoh surat suara di poin. Buka sadaya. Maju. Nah, ini baru dibuka setengah, Buka lagi teh. Entar dibuka deh. Nah, tadi buka gitu. Jadi kena dibuka teh gitu. Nah, ini adalah contoh surat suara. Kata wis. Kata ya. Ayo muter. Nomor urutnya sudah disesuaikan berdasarkan foto dan nama yang sudah disesuaikan. Oke. Di tata tertib di awal kita tidak membahas terkait teknis, ya. Kita tidak membahas terkait teknis bagaimana melakukan pemilihan ini. Nah, maka sebelum kita mulai, mari kita bahas terlebih dahulu tata tertib untuk pemilihan pada ketua umum hari ini. Yang pertama tadi sudah kami sampaikan, calon ada 3, surat suaranya sudah ada, kotak suaranya sudah disiapkan. Bilik suara Pak Panitia? Ada. Mimbar. Oh, mimbar. Bilik suara aku mimbar, Pak. Okay. Nanti mekanismenya akan kami panggil satu persatu berdasarkan daftar absensi. Tapi kita akan tentukan dulu surat suara sah dan tidak sahnya seperti apa. Alat coblosnya sudah siap, Pak? Alat coblosnya? Ada. Oh, siap. Disiapkan siap, Pak. Oke. Tisu basah, Pak. Oke, sah dan tidak sah. Nah, sementara kita mengacu dulu kepada kegiatan penyelenggaraan yang memang hari ini juga sedang diselenggarakan, bahwa kalau kita mengacu pada pemilihan umum 2024 atau pemilu sebelumnya, ini sudah terbiasa mana surat suara sah dan yang tidak sah itu seperti apa. Yang pasti yang sah kita tentukan, ini teh punten ditulis. Yang sah adalah yang dicoblosnya adalah nomor urut, nama dan foto sepanjang di dalam kotak itu. Coba diperhatikan, Pak. Punten. Ieu pilih apa percantan sadaya ge buah panitia itu di desa masing-masing jadi kasih terang ya. Nah, dicoblos harus berada di antara kotak. Di dalam kotak ya. Oh, di antara. Yang berisi. Nomor urut 1, 2, 3. Bade dina mina, bade dina socana, bade dina dadana, telangkung. Yang penting di dalam kotak. Di luar kotak, jika ada yang mencoblos di luar kotak, berarti surat-suara tersebut tidak sah. Ya. Dan nyoblos naon, Pak? Bingung. Nyoblos lambang PPDI. Oh, eta. Oh, iya mah abi mah pada milih PPDI lah gitu ya. Jadi suara partainya. Oke. Jadi sekali lagi surat suara dianggap sah apabila pencoblosan dilakukan pada kotak, di dalam kotak nomor urut, nama atau foto. Ya. Surat suara tidak sah apabila dicoblos di luar kotak, dicoblos lebih dari 1 kali. Kalau 1 kali di dalam kotak tidak apa-apa ya, Pak. Tapi kalau nyoblosnya abi mah da hoyong adil. Hiji, 2, 3 dicoblos sadaya gitu. Nah, ini berarti tidak sah. Dicatat ya. Terus setelah melakukan pencoblosan ini soal sah dan tidak sah, barangkali ada yang mau menambahkan. Bapak? Lebih dari 1 dalam 1 calon. Oke, tadi sudah dibahas ya. Lebih dari 1 coblosan mau 5 sekalipun sah selama di dalam kotak. Ya kekeh meresep kalau ya cocok gitu. Mangga selama tidak keluar kotak. Selama tidak keluar kotak tapi ya. Jadi mau pilih anu nafsu belas resep gitu. Tapi sepanjang tidak keluar kotak. Mangga, Pak? Alat coblos yang digunakan misalkan keropos ya. Ada sudah kami sediakan. Sudah kami sediakan. Oke.
Jadi lamun kali itu ulah Maroko. Satu-satu ya. Ini bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kalau pencoblosan dilakukan menggunakan alat di luar alat yang sudah kami sediakan? Maka kami tetapkan tidak sah. Billy ayeuna rokok ditojos gitunya, Pak. Kalau itu kan pakai pakunya. Ya. Tapi kalah ke bawah jadi soek. Kalah ke bawah jadi soek. Selama di dalam kotak tidak masalah. Tetapi kalau sampai ke luar kotak, ini juga debatable, Pak ya. Para calon maka gaduh hak suara ini untuk menyuarakan ini soal suara Pak. Ini harus ikut ngobrol. Ya usulan Pak, ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya ini dicoblos tapi tidak sengaja terobek sampai keluar kotak. Ngaberewek gitu teh. Berewek itu kan kotaknya. Ya. Kan nyoblos. Terus dikiekeun. Oh, sepanjang di dalam kotak tidak masalah. Nah, tapi justru akan saya kembangkan pertanyaan ini, bagaimana kalau sobeknya ini sampai keluar kotak? Sah atau tidak sah? Tidak sah. Maaf, Sepakat ya? maaf Pak Ketua. Siap. Mohon maaf izin pimpinan. Kalau menurut hemat saya lah, kalau menurut hemat saya, walaupun sobek, tapi tidak sampai ke kotak calon yang lain, sah saja. Kemungkinan karena kan kalau dilihat tadi pakunya kecil, terus alasnya pakai tisu. Kemungkinan kan tadi enggak gitu, tisu kering Pak Jojo tenang. Kemungkinan kan nanti susah untuk membuat lubang karena tidak kalau tisu kan tidak langsung tobros gitu, tidak langsung tobros. Nah gitu seperti itu mungkin fleksibel aja. Kalau tidak sampai ke kotak lain dianggap sah aja. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Calon nomor urut 1 Pak Dede Budi. Ini ada usulan. Bagaimana pendapat para peserta? Jadi sepanjang tidak robek ke kotak nomor urut yang lain, jadi dianggap sah. Bagaimana? Berarti kalau seperti itu mah ketika nyoblos sobek nanti kaki gir, itu kan kaki gir mah pasti ke calon. Untuk ketinggal punten, ketenangan. Enggak. Puntennya ya. Punten bisa. Tadi sahur calon ketika sobek kanana sampai ke calon Yang lain berarti kan itu sah. Pertarosanana ketika lamun sobekna dugi kalipetan ieu nyobekna ka dieu tapi nyoblosan di dieu itu masukna kana naon? Tidak sah. Tapi teu nyampe kana calon Kotak yang lain begitu ya. Ya. Itu justru usulan dari Pak Dede Budi ya. Harus usulan Pak Dede Budi itu harusnya sah sepanjang tidak kena atau tidak mengenai kotak dari nomor urut yang lain. Ini usulan loh. Maka kami pimpinan sidang akan mengembalikan hal ini kepada peserta. Bagaimana kira-kira pandangannya? Pak, siap. Kalau menurut sistem pemilu kita itu kan jadi suara rusak. Kalau sepanjang walaupun tidak kena ke yang lain. Iya, kalau sobek. Kita juga harus menghormati sistem itu kan ya. Oke. Definisi surat suara rusak. Nah, surat suara rusak itu kalau pas dibuka belum apa-apa sudah Rusak. robek, sudah rusak. Semua sudah barang tentu Pak dikembalikan. Ya. Kalau nanti pas milih digituin, Ya. itu pasti jadi suara rusak. Jadi Kalau di kepemiluan kan seperti itu. Pak Rahmat ini menyampaikan kalau seperti itu berarti dianggap rusak ya. Oke, sementara kami terima ya, Teh. Dicatat ya. Silakan. Dari langkah belajar. Menurut kami, pertama untuk menghemat waktu, karena ini bukan masyarakat biasa. Kesmalinter lah. Para tokoh. Karena untuk menyampaikannya, jadi kita tidak terlalu berdebat masalah sah dan tidak sah. Kita saja sudah tahu lah gitu. Pirampung merenya aya menyoehkeun gitu. Ah, gitu. Siap, Pak Jajang kami terima usulannya. Betul Pak, itu Pak. Enggak. Saya kira kan dalam biasanya gitu ya, dalam ada kemungkinan walaupun kita ini sudah tahu lah bagaimana cara menyolok gitu ya, tapi kan kemungkinan ada kait apa kumaha gitu sebenarnya ya paling tiap hari digentos laku. Iya, malah mun tos Mungkin dicoblos. tapi harus ditentukan dulu surat cadangannya ada berapa. Oke, siap. Ini kita bicara soal sah dan tidak sah dulu, Pak.
nah urang mah organisasi teman nasional gitulah istilahnya. Kita tanya aja kepada calon yang lainnya, setuju nggak dengan usulan yang disampaikan oleh calon yang pertama tadi. Ketika robek tementas mah ibaratnya karena calon lain, namun yang dua nggak keberatan, dia mangkat aja berangkatlah gitu waktu. Persetujuan oleh para peserta, saya mengikuti apapun itu. Pak Dede. Setuju. Setuju. Setuju di mana? Jadi setuju naon ieu? Setuju sepanjang tidak melebar ke kotak calon yang lain. Jadi anggap sah, bukan Anggap sah. suara rusak. Bukan. Tapi sah. Sah. Oke. Pak Roymat itu dianggap sah saurna kumaha manawi? Siap. Saya lebih menghargai SDM sih karena dia gitu-gitu teh. Tah, gitu.